Fadilah Ru'usal Ma'had Darut Tauhid Fadilatu Sayyidati Naibah Amiril Ma'had Lisurir Riayah Wal Istirofi Sadatil Mudarrisina Wal Mudarrisati Wa ayuhat tolabu Bidarut Tauhid. Uhaikum tahiyatan Islamiyah, uhaikum tahiyatan mubarakah, wa nubassirukum tahiyatan ahlal jannah. Bismillahi masyaallah la yasunni hayra ilallah. Bismillahi masyaallah la yasuhu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kanna binikmati faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah jalla wa azza. Al-mustahiq lil hamdi kullihi. Al-mustahiq lisyukri kullihi. Al-mustahiq lil madhi kullihi. Wal mustahiq lis-sana'i kullihi. Kullul hamdi wa kullul syukri wa kullul madhi wa kullus sana'i sodirun min ahadin liyahad bi jama'i mahamidihi allati hamida biha nafsah wa hamidahu biha ahadan min khalqihi wa tabsutu ilai alaidu wa hawlazi ja'ala qamaran nuran wa ja'ala samsa sirajan wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. May peace and salutations be upon the great messenger, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is the last messenger of Allah who accomplished trust, delivered messages, gave advice to the ummah, and most popular before jihad. Islam, the true religion in this world, here and after. He showed us the way of peace. He opened us to Islamic life and guided us from the darkness to the light. Who changed the bad culture to be better in order to be able to enjoy God's paradise. I bear witness there is no God but Allah, and I bear witness that Muhammad is Allah's messenger. Saat sepertiga malam mulai memasuki kehidupan dengan beribu keajaiban, sedangkan manusia terlelap dalam kefanaan dunia yang nyata. Saat itulah butiran mutiara mulai memancarkan cahaya ketenangan, menyusupi hati yang suci, dan menundukkan jiwa-jiwa yang damai. Maka, marilah kita senantiasa bertasbih, bersujud, dan bermunajat kepada Sang Pencipta dua dunia. Sang penguasa Ars dan Maha Agung ialah Allah Azza wa Jalla. Sang pencipta yang membentangkan bumi untuk manusia dan sang pemberi karunia terbesar sehingga kita dapat menghubungkan nafas Islami. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan sebagai remaja yang berkualitas, marilah kita menjunjung tinggi akidah Islamiyah untuk membentuk generasi mandiri, berakhlak mulia, generasi Rabbani yang cerdas dan terampil, menegakkan pribadi yang anggun secara moral, berwibawa secara intelektual, tangguh di era global, guna menuju ridho ilahi. Ya, malam pagelaran santri, sebuah ajang untuk menyatukan rasa, menunjukkan inspirasi dan kreasi seni yang gemilang yang dikemas secara apik dan menarik serta proporsional. Dengan integritas yang tinggi dan semangat juang yang suci, menjulang tinggi demi menggapai sebuah impian yang abadi. Dengan semangat yang tiada batas, kami, generasi emas yang selalu berpikir keras, bekerja keras, berwawasan luas, dan berdoa dengan ikhlas, hingga menerbitkan kader-kader umat yang berkualitas. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami untuk membacakan susunan acara yang akan ditampilkan pada kesempatan kali ini. Acara pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, acara inti.
dan keempat, penutup. Demikian serangkaian acara yang akan berlangsung. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar menambah keberkahan kita pada acara kali ini, marilah bersama kita simak lantunan kalam ilahi. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Nurul Syafiqah selaku Ketua Pelaksana dan Ibu Rika Sinta Komara MPD selaku Kepala Sekolah SMA Darut Tauhid Boarding School Putri. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.
Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Darut Tauhid Boarding School Putri, Bu Rika Sinta Komara MPD beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Darut Tauhid Boarding School Putri. Yang saya hormati seluruh musyrifah dan sivitas SMA Darut Tauhid Boarding School Putri dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam yang berbahagia ini kita semua dapat menyaksikan pagelaran ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pertolongan kepada kita semua sehingga acara ini dapat terlaksanakan pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Rika yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan acara ini. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada orang tua kami yang selalu mendukung kami. Dan tak lupa terima kasih kepada Tete Zuferus dan Strakvio yang telah bersedia berbagi ilmu kepada kami sehingga kami dapat menyiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu dan pikirannya sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berhubungan dengan adanya virus COVID-19, angkatan kami diamanahi untuk menyelenggarakan pagelaran ini via virtual. Saya harap acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kesan tersendiri bagi angkatan kami. Pelaksanaan acara ini sengaja kami kemas dalam semangat pelestarian dan pengembangan seni budaya berupa seni drama seperti monolog, puisi, dan lain-lain. Acara pagelaran ini berisikan tentang perjuangan seorang wanita dalam membangkitkan agama Islam dan masih banyak lagi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan dengan ini saya katakan bahwa malam pagelaran santri angkatan 3 dimulai. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Bapak Guru beserta musyrifah dan seluruh sivitas SMA Darut Tauhid Boarding School Putri, anak-anakku sekalian, kelas 10, 11, dan 12 yang Ibu banggakan. Alhamdulillah hari ini kita akan menikmati tayangan kreativitas dari angkatan 3, yaitu angkatan externity, angkatan luar biasa yang memberikan ketenangan. Itu doa dari sebuah nama angkatannya melalui program Magenta. Magenta ini adalah malam pagelaran angkatan. Setiap angkatan memberikan hasil kreativitasnya berupa tayangan drama atau pertunjukan. Kalau di masa yang biasa, yang masa normal, biasanya kita menyewa gedung pertunjukan, ya. Tetapi externity ini Ibu patut memberikan jempol karena di masa pandemi tidak menjadikan pandemi halangan untuk tetap berkreativitas dan alhamdulillah mampu melaluinya melalui tayangan atau pertunjukan yang nanti akan kita saksikan melalui YouTube. Tayangannya berupa drama musikal yang berjudul Sayap Baja Pelindung Agama. Apapun yang disampaikan dalam kisah ini tentunya harus kita jadikan sahabiah teladan bagi kehidupan kita, terutama muslimah yang mungkin sebagian orang sudah melupakan dan tidak menjadikan sahabiah ini teladan. Tapi untuk kita anak-anakku sekalian, perjuangan sahabiah ini inilah yang patut kita teladani. Maka jadikan tayangan ini, pertunjukan ini membuat kalian semua dapat mengambil hikmah. Salah satunya adalah jadikan sahabiah sebagai teladan kita. Selamat menyaksikan, sekali lagi selamat. Ibu patut mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada externity dan anak-anakku sekalian kelas 10 dan kelas 12 juga akan memberikan
tentu saja akan memberikan apresiasi yang baik juga terhadap hasil karya angkatan kita ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nurul Syafiqah dan Ibu Rika Sinta Komara MPD yang telah memberikan sambutannya. Dan selanjutnya, dengan bangga dan dengan segala kerendahan hati, kami segenap santri kelas 11 SMA Darut Tauhid Boarding School Putri ingin mempersembahkan di hadapan Anda arti dari sebuah kebersamaan yang muncul karena pergerakan dalam sebuah acara yang spektakuler. Mahakarya Seni Akbar Malam Pagelaran Santri 2020 presented by Extrenity. And starting from now, please open your eyes Open your mind. and let's enjoy our spectacle night because ours is limited edition and one of kind. Zaman telah berevolusi dengan cepat. Arus globalisasi mendominasi. Dampak roda kehidupan seakan tak lagi berarti. Perkembangan teknologi di mana-mana. Seluruh negara berlomba-lomba dalam mencipta. Entah itu benar untuk rakyatnya atau hanya untuk sekedar congkak belaka. Perdagangan, pembelian, pertukaran sudah biasa terjadi di mana-mana. Tukar menukar, jual beli tak lagi bisa dihindari. Bahkan yang sebenarnya tadi diperbolehkan pun ikut berada di dalamnya. Sangat miris memang. Orang benar disalahkan, orang salah. Ya beginilah yang terjadi di zaman ini. Jeruji besi terisi penuh oleh para pengkhianat yang berbangga pada dirinya sendiri. Yang awalnya berjanji untuk melindungi, malah menjadi penyerang yang bahkan tak pantas mati. Iya benar, kali ini mereka yang menguasai tahtanya. Memang benar, kami hanya anak muda yang baru saja duduk di bangku sekolah. Tapi apakah kami tidak boleh membela kebenaran? Tak bolehkah anak sekolah seperti kami ini mengeluarkan pendapatnya? Generasi muda, generasi penerus bangsa, kontribusi apa yang telah kita berikan untuk bangsa dan agama ini? Sudahkah kita mengambil bagian dari setiap gerak kebangkitannya? Sudahkah kita mengambil peran dalam setiap langkah perjuangannya? Atau hanya duduk diam? Hanya berperan sebagai penonton yang terhanyut menyaksikan setiap kejadian kelam? Entah karena tak punya cukup keberanian, atau justru memang benar-benar tak pernah peduli. Sadarkah kita, wahai generasi muda, masa depan bangsa dan agama ini ada dalam diri kita. Baik buruknya moral bangsa ini, kitalah yang menentukan. Iya, Ya benar, fondasi bangsa yang menjadi sayap baja pelindung agama. Karena jika bukan kita, lantas siapa lagi? Kami hari ini, Esok dan nanti, Sebagai sayap baja pelindung agama, Berjanji akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bangsa, dan agama. Masih adakah yang bisa aku berikan untuk memperjuangkan agamamu ini, ya Allah? Hartaku, jiwaku, keluargaku, semuanya akan kuserahkan untuk membela namamu, membela Rasulmu, membela tegaknya ajaran tauhid di muka bumi ini. Karena sejak saat diriku bersumpah pada baiat Aqobah yang kedua, tekad dan janjiku untuk melindungi agamamu ini tak pernah redup, wahai Rabb.
Bahkan hingga saat usiaku telah tiba di masa senja seperti ini, cinta dan semangatku masih sama seperti dulu, bahkan terus bertambah setiap harinya. Aku ingin seperti mereka yang syahid dalam perang saat membela agamamu. Aku ingin seperti mereka yang helaan nafas terakhirnya ada dalam medan perang untuk melindungi kekasihmu. Maka izinkan aku bersama keluargaku menjadi orang-orang yang turut menyertai Rasulullah di surgamu, ya Allah. Kami begitu mencintaimu dan Rasulmu. Kami relakan seluruh jiwa dan raga kami untuk membela namamu. Hamba mohon, tolong tempatkan mereka di tempat terbaik di sisimu. Mereka, keluargaku, suami, dan anak-anakku. Suamiku, Zaid bin Ashim, yang aku bangunkan sesaat setelah terdengarnya gemuruh dari Gunung Uhud. Gemuruh yang tersebabkan oleh tentara kafir yang datang menyerang. Aku masih ingat saat dimana aku memberikan pedang kepada suamiku dan memintanya agar jangan pernah kembali sebelum menang. Dan ia hanya membalas dengan seolah senyum. Senyum yang ternyata tak akan bisa kulihat lagi keesokan harinya. Tak pernah ada keraguan pada dirinya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap suamiku menaiki kudanya, lantas memacunya ke arah utara, tempat di mana medan perang berada. Medan perang terakhirnya, tempat engkau memilih menjadi seorang syuhada. Dan dengan begitu romantisnya, engkau pun menjadikan anak-anakku sebagai syuhada, sama seperti ayahnya. Putraku Ammar yang melihatku menangis ketika kabar syahid ayahnya telah sampai kepadaku. Bukan, tangis itu bukan tangis ratapan kematian, melainkan tangis karena tak lagi memiliki apa-apa yang bisa kuberikan untuk agama ini. Lantas, aku menyuruhnya mengambil kuda dan tombak dan memintanya pergi bertempur bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus. Tanpa kuduga, dengan mata yang berbinar, putraku yang berusia 15 tahun itu mengaku, mengiyakan permintaanku dan berkata, "Inilah yang aku tunggu dari tadi, Bu. Aku takut seandainya engkau tidak memberiku peluang untuk membela agama Allah." Ya Rabb, sungguh engkau telah menganugerahkanku putra yang berbakti dan soleh. Ammar telah pergi. Ia mengikuti jejak ayahnya dengan tanpa sedikit pun rasa takut di hati dan wajahnya. Ia berjuang, bersisihan bersama Rasulullah, memerangi musuh-musuhmu.
Pertempuran berlalu begitu cepat, berlangsung dari pagi hingga petang. Hingga di pagi esok harinya, sampailah berita itu kepadaku. Rupanya Ammar, ia telah pergi menyusul ayahnya, berbahagia di surgamu. Ammar telah syahid. Air mataku menetes. Aku sungguh tak bisa menggambarkan perasaan apa yang seharusnya aku miliki saat itu. Bahagia karena putra dan suamiku telah menjadi syuhada yang kau muliakan tempatnya di sisimu. Atau sedih karena tak tahu siapa lagi yang bisa kuberangkatkan ke medan perang. Karena saat itu aku hanya memiliki saat yang masih kanak-kanak. Ia masih berusia 13 tahun. Dan tepat saat itu putraku Sa'ad berkata padaku, "Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan, aku ingin pergi ke medan perang. Akan aku tunjukkan bahwa aku adalah Sa'ad bin Zaid, seorang putra ayah yang gagah dan berani." Mendengar itu, aku tak kuasa menahan tangis. Merasa menjadi ibu yang paling beruntung di dunia karena telah dikaruniai putra seperti Ammar dan Sa'ad. Maka berangkatlah Sa'ad ke medan perang. Ia menghilang di tengah kecamuk perang bersama prajurit lainnya. Dan sama seperti ayah dan kakaknya, Ammar syahid. Ia syahid dengan sebilah anak panah yang menancap di dadanya. Mendengar kabar syahidnya Sa'ad tentu membuatku sedih. Kini hanya tersisa diriku yang usianya pun tak lagi muda. Maka aku pun minta izin seorang utusan untuk pergi ke medan perang bersamanya. Tetapi engkau seorang wanita, wahai Ummu Umaroh. Lantas mengapa jika aku seorang wanita? Apakah seorang wanita tidak boleh menginginkan surga dengan jalan jihad? Lantas aku pun langsung bergegas pergi untuk menghadap Rasulullah ke medan jihad tanpa menunggu jawaban utusan tersebut. Ketika aku di hadapan Rasulullah dan mengutarakan niatku, beliau berkata dengan lemah lembut bahwa belum saatnya untuk seorang wanita mengangkat senjata. Beliau pun menjelaskan bahwa aku tetap bisa ikut andil dalam perang ini dengan menjadi tim medis dan logistik. Insya Allah, kontribusi dan pahalanya sama besar dengan berperang. Mendengar itu, tanpa pikir panjang, aku bergegas menenteng obat-obatan dan pergi ke medan tempur. Tugasku adalah mengobati prajurit yang terluka, serta memberi mereka minum. Aku lakukan tugasku dengan sepenuh hati. Dan aku bangga. Pada saat aku tengah memberi minum seorang prajurit, tiba-tiba rambut prajurit itu terkena percikan darah. Aku mencari asal percikan darah tersebut. Rupanya darah itu berasal dari kepala salah satu prajurit muslim yang tertebas senjata kaum kafir. Melihat itu, aku sungguh tak terima. Apalagi ketika aku menyaksikan Rasulullah jatuh dari kudanya hingga kening beliau terluka.
karena terserempet anak panah musuh. Aku sudah tak bisa menahan diri lagi. Aku bangkit, mengumpulkan keberanianku. Aku ambil sebilah pedang dari salah satu prajurit yang tewas dan maju ke medan pertempuran. Saat itu, tepat pada tahun ketiga hijrah, kaum muslimin terpukul mundur. Kami berbondong-bondong berlari menjauhi bukit Uhud. Hingga aku pun tersentak, sadar bahwa kami meninggalkan Rasulullah jauh di belakang, sendirian, tanpa ada yang melindungi. Tanpa pikir panjang, aku berbalik ke belakang, berlari menuju Rasulullah. Pedangku terjatuh, aku tak peduli. Aku membiarkan diriku terus berlari dengan tangan kosong. Dalam pikiranku saat itu hanyalah keselamatan Rasulullah. Sungguh, bagaimana bisa aku mengkhawatirkan diriku sendiri, sedangkan kekasih Allah sedang berada dalam bahaya. Aku terus meresek maju ke depan, hingga akhirnya aku sampai di sisi Rasulullah. Ibnu Qami'ah, semoga Allah menghinakannya. Manakala kaum muslimin terpukul mundur, ia berteriak, "Tunjukkan Muhammad kepadaku. Aku takkan selamat bila ia selamat." Maka aku bersama Umair bin Mus'ab dan beberapa kaum muslimin lainnya maju untuk menghadangnya. Mengetahui usahanya membunuh Rasulullah dihalangi oleh wanita sepertiku, tentu lelaki itu murka bukan main. Ia menyerangku dengan membabi buta, menebaskan pedangnya berkali-kali untuk melenyapkanku. Aku sadar tenaga dan kemampuanku tak sebanding dengan Ibnu Qami'ah. Tapi aku tak boleh menyerah. Yang aku tahu, aku harus terus melindungi Rasulullah dengan segenap jiwa dan ragaku. Bahkan jika harus melindunginya dengan nyawaku, asal Rasulullah tetap baik-baik saja, maka akan kulakukan. Aku akan menjadi perisai sayap baja pelindung agamamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku dan Ibnu Qami'ah saling menebaskan pedang satu sama lain. Ia tidak bisa menangkis tebasan, tetapi nasib baik baginya, karena dua rangka baju besi yang ia gunakan meloloskannya dari kematian. Aku dan pria itu masih saling menebas. Sampai akhirnya ia berhasil menghantamkan pedangnya di bahuku dengan tebasan yang begitu kuat, hingga menciptakan luka yang sangat dalam. Luka yang akhirnya menyebabkanku harus dibawa ke tenda medis. Ketika luka di sekujur tubuhku tengah diobati, terdengar salam dari luar tenda yang tak lain adalah Rasulullah. Mengetahui itu, aku langsung bangkit dan bergegas menutup seluruh luka yang ada di tubuhku agar Rasulullah tak melihatnya. Aku tak ingin membuatnya menjadi tak enak hati. Aku segera menghampiri Rasulullah dan menanyakan keadaannya. Aku sangat takut Rasulullah terluka parah. Dan setelah beliau menjawab, sungguh rasanya tak ada yang lebih melegakan kalau mengetahui dan mendengar bahwa beliau dalam keadaan baik, tak sekurang dari suatu apapun. Dalam sekejap, rasa sakit dari puluhan luka sayatan di tubuhku seakan hilang. Karena rasa sakit yang aku terima
telah terbayar tunai kala melihat Rasul dalam keadaan baik-baik saja. Beliau pun menanyai keadaanku. Tentu aku baik-baik saja. Sungguh, aku yang terlalu antusias saat itu tak menyadari bahwa darah segar mengalir dari luka yang belum sempat diobati dan menembus jilbabku. Melihat itu, Rasulullah bertanya kepadaku, "Wahai Ummu Umarah, apa yang engkau harapkan dari semua pengorbananmu ini?" Aku terdiam sejenak, menyusun kalimat yang ingin aku ungkapkan. Sampai akhirnya aku pun mengungkapkan keinginanku. "Wahai Rasulullah, berdoalah untuk kami agar kami bisa menyertaimu di surga." Jawabku. Rasulullah pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang menyertaiku di surga. Amin." Mendengar doa Rasulullah, sungguh aku tak lagi mempedulikan apa yang aku dapatkan di dunia ini. Ya Rasulullah, sungguh betapa kami sangat merindukanmu. Sekarang, apakah gerangan yang masih bisa kuberikan untuk memperjuangkan agamamu ini? Usiaku semakin senja, tenaga dan kemampuanku pun semakin melemah. Aku teringat saat paling sedih di hidupku, saat dimana engkau wafat, wahai Rasulullah. Saat itu menjadi duka yang teramat dalam bagi kaum muslimin. Meski kekhalifahan telah berada di tangan Abu Bakar As-Siddiq, namun ternyata tidak menjadikan kemurtadan sebagai suatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Salah satu penyebabnya adalah Musailamah Al-Kadzab, sang pendusta yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah nabi, yang bahkan telah ia mulai sejak sebelum engkau wafat. Ia mengakui seluruh sabdamu yang suci sebagai miliknya, membawa orang-orang yang dulunya mempercayai engkau malah kembali ke jalan yang sesat. Hubaib, putraku yang diutuskan untuk menyampaikan pesan kepada Musailamah dan mengajaknya kepada ajaran tauhid, malah ia siksa. Ia paksa putraku Hubaib untuk mengakuinya sebagai nabi. Tentu putraku Hubaib tak mau dan tak akan pernah mengakuinya sebagai nabi, karena kami akan tetap teguh pada kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Putraku Hubaib terus melafalkannya, membuat si pendusta Musailamah semakin murka. Ia terus menyiksa dengan bengisnya dan ia membunuh putraku Hubaib, memotong kecil setiap bagian tubuh anakku dan memasukkannya ke dalam karung. Musailamah kirimkan karung itu kepadaku. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Satu lagi putraku telah syahid di jalanmu, ya Allah. Tolong tempatkan ia di tempat terbaik di sisimu. Setelah itu
itu aku berdoa, memohon kepada Allah agar mengizinkanku untuk membalas kematian putraku, Hubaib yang syahid. Aku memohon kepada Allah agar tidak mencabut nyawaku sebelum nyawa Musailamah sang pendusta Allah cabut terlebih dahulu. Hingga tiba saatnya pada tahun ke-11 Hijrah, aku ditemani putraku Abdullah berangkat ke Yamamah bersama pasukan kaum muslimin dengan Khalifah Khalid bin Walid. Di Yamamah perang berkecamuk. Banyak kaum muslimin yang syahid. Seru-seruan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar terus dikumandangkan. Para sahabat ahli Badar dan Uhud merengsek barisan musuh, memporak-porandakan kesatuan mereka. Musailamah berusaha menyelamatkan diri dengan mundur bersama ribuan pasukannya yang tersisa. Mereka masuk ke sebuah kebun yang berpagar, menutup gerbangnya rapat-rapat. Namun, kaum muslimin tak menyerah. Sampai akhirnya kami bisa menyerang mereka dalam kebun itu saat salah satu dari kami berhasil masuk, menerobos, dan berhasil membuka gerbangnya dari dalam. Aku merengsek maju, mengincar musuh Allah, Musailamah Al-Kadzab, sang pendusta yang membunuh putraku. Aku berhasil menjatuhkan setiap prajurit kafir yang menghalangiku. Tapi tiba-tiba ada seorang anak buah Musailamah datang dari belakang, menyerang, menebas dengan pisau hingga hampir terputus. Aku tak peduli. Demi Allah, aku tak mempedulikannya. Lenganku telah terpotong. Ya, di medan perang Yamamah, aku kehilangan lenganku. Tapi aku tidak akan pernah berhenti berjuang hingga manusia hina itu terbunuh. Aku terus merengsek maju dengan darah yang tak berhenti mengalir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hingga akhirnya kabar itu sampai di telinga. Musailamah, si pendusta itu, terkena tebasan yang mematikan oleh putraku Abdullah. Lalu ditikam dengan tembak wahsy dengan tikaman yang tepat. Hingga akhirnya musuh Allah itu jatuh tersungkur menjemput ajalnya. Musailamah telah terbunuh. Dengan sisa tenagaku, aku segera mencari, menemui putraku Abdullah. Saat itu tengah mengelap pedangnya dengan kain. Aku berkata, putraku, Musailamah sudah terbunuh? Dan ia menjawab, sudah. Maka aku pun bersujud syukur kepada Allah. Uhud, Hudaybiyah, Hunain, dan Yamamah. Hambamu ini masih rindu sekali dengan medan perang yang menjadi jalan jihad untuk memperjuangkan agamamu. Masih adakah yang bisa aku lakukan untuk memperjuangkan agamamu, ya Allah? Jika raga ini masih sanggup memerangi
keringat, hingga darahku di jalanmu. Bahkan, jika itu berarti aku harus mengorbankan sisa lenganku, kedua kakiku, hingga nyawaku ya Rob, asalkan demi melindungi agama ini, aku rela. Aku, Nusaibah binti Ka'ab, menyerahkan seluruh harta dan keluargaku, jiwa dan ragaku, hanya untukmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah, Tuhan semesta alam. Menempuh langkah tak berujung, layaknya menapakkan jejak, lantas memikul asa di kedua pundak. Juga semesta yang berkolerasi kian adu di dalam hati. Semangat jihad pun menembus batas dimensi yang memaksakannya sukar untuk gentar. Lalu, apa rasa sakit yang menyertai ini? Mungkin tak lagi berarti jika memang benar untuk mencari ridho ilahi. Sakit belati yang menyayat kini sudah membias, menjelma bersama rasa lapang di dalam dada. Sebab ada sinar pelita yang terpatri di dalam hatinya. Dan dunia bukan lagi tempat yang berarti, pun juga bukan tempat selamanya. Saat hati
dari dan hanya untukmu. Kau pemberi janji pasti, karena engkaulah sejatinya cinta. Sejatinya cinta. Cinta sejati. Atas nama cinta suci, ku serahkan diri, sedih bahagiaku, hidup dan matiku, segenap cintaku bersaksi, hanya kau ilahi Rabbi, tiada yang lain, tak pernah ingkari. Atas nama cinta suci, ku serahkan diri, sedih bahagiaku, hidup dan matiku, segenap cintaku bersaksi, hanya kau ilahi Rabbi, tiada yang lain, tak pernah ingkari. Sejatinya cinta. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyum, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tak membayangkannya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa tentukan jalan, manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan hawa bahaya. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat,
indah mimpi-mimpi. Acara demi acara pun telah kita lewati. Tak terasa tibalah kita di penghujung acara. Mari kita tutup acara kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku MC minta maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hadirin sekalian. Hadirin sekalian, karena kesalahan datang dari kami dan kebenaran hanya datang dari Allah. Saya Salwa Aurelia Ardesti. Dan saya Imanandia Putri Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Panitia Magenta Angkatan 03. Pimpinan Produksi Nurul Syafiqoh. Kopimpro Dia Fauziah Ulia. Sekretaris Nadia Zahra Aurelia Kiswandi dan Siti Safa Khadijah. Bendahara Salwa Nabila Zahra dan Maryam Azakiyah Safarli. Sutradara Zahira Sofa. Stage Manager Rania Anissa Lailatu Syakdiah. PJ Talent Malia Hana Lailan. PJ Acara Anggita Zahra Khairunisa, Khadijah Nisa Azizah, Bilqis Fatu Qodar, Giana Desfitri, Mutiara Azahra, dan Putri Wulandari Matari. PJ Naskah Zahirah Atmaka Al-Haidar dan Dia Raidah Alifia Putri. Multimedia Rida Nisa Nur Firdausi Hamdani, Janisa Nur Zafarina, Salwa Aurelia Ardesti, Latifah Amri, dan Zata Fadilah. Hubungan Masyarakat Aisyah Sifa Aldana, Naira Hayu Raisa Megara, Zahra Khairunisa, dan Farisa Jasmine Lesmana Putri. Tata Rias Wigarna Kembang Katresna, Zahra Aurelia Suryana, Sayyidah Zakira Azra, Rifani Taskia Maulani, dan Kalista Amalia Husin. Tata Busana Zahra Patricia Alia Sanjaya, Fikria Aulia Fatima, Putri Nisrina Aisyah, Raisya Afifa Feiza Al-Hadi, Aura Nazma Akilah, dan Keisa Salsabila Ramadhani. Dana Usaha Farsya Rahma Fadilah, Halda Nur Arfianti, Ima Nandia Putri, Gilma Mariam Konita, Nailah Putri Widodo, Najwa Mulyani Abu Hasan, Erdila Kania Azahra, Clara Syifaul Maudi, Suci Ayu Izati, dan Haifa Khairunisa. Logistik Salum Khairul Mahrunisa, Zulfa Aulia Nur Fadilah, Chandra Gemilang, Alvina Ayu Frastiwi, Herninda Windy Amelia, Zaida Toliatul Ula, Elda Nur Elva, Najwa Jesenia, Martiza Fauzia, Syifa Aulia Zahra, dan Farida Alia Malayu. Artistik Putri Ramadanisa, Salma Alfitri Nurul Aini, Griselda Hanifah Amin, Nirna Nur Hidayati, dan Laili Najwa Nugraha. Dokumentasi Dia Raidah Alifia Putri, Rayasya Kaila Adam, Nada Fauzia, dan Hana Anatasya. Tiketing Afifah Rahmatika, Yulianitri Arifani, Naila Alifia Nur Hikmah, Haifa Laila Fatihah,
Putri Nur Fatima Azahra, Hansa Fatia Febriani, dan Azhani Sabrina Mulyadi. Konsumsi: Nur Syifa Aprilia Hanifah, Laura Zahra Mutmainnah, Nashwa Besariani Sakanti, Frida Dwi Lestari, Aidah Putri Salsabila, dan Zata Haura Al-Adani.